Dulu. Sedangkan istrinya masih sibuk bersiap, karena Smith tak benar-benar menepati janjinya yang tak akan menyentuh istrinya. Nyatanya nafsunya tiba-tiba saja datang saat melihat tubuh polos sang istri. Meski sempat mendapat penolakan, tapi bukan Smith namanya jika dia tak bisa menggoda istrinya sendiri, dia dengan jelas tahu titik-titik sensitif Amelia, jadi dengan mudah dia mampu membuatnya luluh dan mau melayani hasratnya. Abis ngerjain istrinya itu, pasti, cibir Bibi Rose. Hehe, Bibi tahu aja. Jangan sering-sering Smith, kasihan istrimu kelelahan, gak bagus buat janinnya. Bibi Rose memberi nasihat. Cuma bentar Bi, lagian Amel gak nolak kok. Iya karena kamu yang goda istrimu, Bibi tahu otak mesummu itu Smith. Smith menggaruk tengkuknya yang tiba-tiba saja terasa gatal. Amelia menuruni tangga dengan perlahan, tapi tangannya keburu digenggam seseorang dan itu adalah Smith. Dia melihat istrinya ingin menuruni tangga, dia khawatir, lalu membantu istrinya berjalan dengan menggenggam tangannya. Kamar kita pindah ke bawah aja ya Bay, kasihan kamu naik turun. Belum lagi nanti kalau kamu hamil besar, pasti susah. Terserah opa saja, aku ngikut. Jawab Amelia. Istri yang baik, Smith mengusap puncak kepala sang istri. Makan yang banyak Mel, ucap Bibi Rose sambil terus menambahkan berbagai sayuran. Iya Bi, enak banget, puji Amelia membuat bibinya tersenyum. Oh iya, Roy minta cuti. Celetuk apa Joseon? Cuti nikah ya Pak? Tanya Smith sambil mengunyah makanannya. Iya, 5 hari lagi mereka menikah. Tapi gak ada pesta karena ibunya Rena menolak dengan alasan putrinya akan kelelahan. Jelas apa Joseon? Baiklah, Smith bingung. Bingung kenapa Smith? Kasih kado pernikahan apa ya Pak? Tanya Smith. Rumah, celetuk Bibi Rose. Ah ya, rumah. Tapi apartemennya gimana? Opa udah ngasih asisten Roy apartemen kan? Tanya Amelia, ikut bersuara. Apartemen kan bisa dijual sayang. Ah ya, rumah juga bukan ide yang buruk. Jawab Amelia menyetujui usulan bibinya. Kamu kenapa Bay? Tanya Smith saat melihat raut sang istri yang nampak seperti menahan sesuatu. Tak lama, wanita hamil itu berlari ke kamar mandi dekat dapur sambil menutupi mulutnya dengan kedua tangan. Huek, huek. Amelia memuntahkan semua isi perutnya di wastafel. Smith datang dan membantu memijat tengkuk sang istri. Baby. Opa, pahit, keluh Amelia. Dede gak boleh rewel sayang kasihan mama, pindahin ke papa aja ya sayang, ucap Smith di depan perut sang istri, seolah mengajak anaknya bernegosiasi. Lemes opa. Aku gendong sayang, Smith memangku sang istri. Amel kenapa Smith? Muntah-muntah Bi, jawab Smith. Biasanya mual-mualnya kan pagi, ini udah malam. Gumam Bibi Rose. Tolong buatin teh manis hangat ya Bi, lihat Amel udah pucat banget. Bawa ke kamar aja, nanti Bibi antar tehnya. Smith menganggukkan kepalanya dan segera membawa sang istri ke kamarnya. Opa, panggil Amel lirih. Iya sayang, aku di sini, jawab Smith. Dingin. Aku matiin AC-nya ya sayang, besok kita ke dokter lagi minta obat buat mual-mualnya. Aku ingin tidur, aku capek. Smith mengerti keinginan sang istri, dia merangkak menaiki ranjang, berbaring di samping istrinya, memeluknya dengan erat, mengusapi punggungnya dengan lembut. Jangan sakit Bay, aku tak tahan melihatmu begini. Ucap Smith. Pagi harinya, Smith merasakan mual-mual yang luar biasa terasa mengaduk-aduk perutnya. Dia berlari ke kamar mandi dan memuntahkan semua isi perutnya. Huek, huek. Amel yang terusik dengan suara muntah yang cukup keras pun terbangun dan melihat ke kamar mandi. Opa, kenapa?
Kamu salah makan ya? Tanya Amel, dia memijat tengkuk leher sang suami. Aduh yang, pahit banget tenggorokan aku. Kita ke rumah sakit ya. Biar tahu kamu sakit apa. Amel membopong tubuh lemas sang suami dengan kepayahan, tubuhnya jauh lebih mungil dibandingkan Smith yang tinggi tegap. Berat banget opa, keluh Amelia, keringat membasahi keningnya. Lo Mel, Smith kenapa? Tanya Bibi Rose. Opa muntah-muntah Bi. Dia salah makan atau kenapa? Gak tahu Bi, tapi opa kelihatan lemes banget. Lihat, bibirnya sampai pucat. Minum teh hangat dulu ya, nanti kita ke dokter. Smith dan Amel menyetujui usul Bibi Rose. Smith duduk di sofa dan merebahkan tubuh lemasnya. Amel memijat kepala Smith perlahan, dia tahu rasa pusing pasti tengah melanda sang suami. Tak lama, Roy datang. Smith memang sengaja meminta Roy datang pagi-pagi untuk pergi ke kantor bersama-sama, seperti biasa. Selamat pagi Tuan, Nona Amel, sapa Roy dengan senyum ramahnya. Amelia membalas sapaan Roy dengan senyum manisnya, berbeda dengan Smith yang terlihat seperti tengah menahan sesuatu. Kakau bau Roy, ucap Smith, membuat Roy mengernyitkan dahinya, lalu menciumi ketiak dan pakaiannya. Tidak Tuan, ini parfum saya yang biasa. Smith bangkit dari rebahannya dan berlari ke kamar mandi dekat dapur sambil menutupi mulutnya. Amelia menyusul sang suami yang bisa dipastikan akan muntah-muntah lagi. Benar saja, Amel melihat Smith tengah berjongkok di wastafel dengan tangan yang masih memegangi mulutnya. Roy heran dengan kelakuan tuan mudanya, perasaan dia selalu memakai parfum yang sama tapi selama ini pria itu tak pernah komplain dengan aromanya. Tak lama, Smith kembali dibopong oleh istrinya. Tuan Smith kenapa Nona? Dari pagi dia muntah-muntah terus, gak tahu kenapa, jawab Amelia dengan raut penuh kekhawatiran. Apa Nona sedang mengandung? Iya, aku sedang hamil sekarang. Memangnya kenapa? Tanya Amelia. Mungkin ini gejala kehamilan simpatik, Nona. Maksudnya? Tanya Amelia lagi. Ini gejala morning sickness yang biasa dialami ibu hamil trimester pertama, tapi hal itu bisa berpindah pada suami Nona. Apa? Jadi Opa Smith menggantikan aku. Bisa jadi Nona, apalagi kalau suaminya sebutin Tuan Smith. Celetuk Roy keceplosan. Heh, siapa yang kau katai bucin hah? Kau mau dipecat? Sewot Smith, membuat nyali Roy menciut. Maaf atas kelancangan saya Tuan, tolong jangan pecat saya. Istri dan anak saya mau makan apa kalau saya dipecat? Cari saja pekerjaan lain, terserah kau saja anak istrimu mau dikasih makan apapun. Jawab Zen acuh. Opa, Rena itu sahabat aku loh kalau kamu lupa. Amelia menatap tajam sang suami yang masih terlihat pucat. Ah ya, maaf baby. Kata orang dulu, katanya kalau suami yang mengalami morning sickness menggantikan istri yang hamil, tandanya suaminya sangat mencintai istrinya. Celetuk Roy lagi, tak kapok-kapok. Kalau itu memang benar, aku sangat mencintai istriku, sangat. Jadi, Roy pergilah ke kantor. Pedulilah kau mau kawin besok, aku lelah dari tadi muntah-muntah, atau liburkan saja 2 hari. Baik Tuan, saya pergi sekarang. Semoga cepat sembuh, dan kalau penjelasan saya kurang jelas, silakan tanya pada dokter saja. Ya Roy, kau bisa pergi. Terima kasih.